Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul shadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tanhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang strategi iblis dalam menyesatkan manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa iblis ini adalah musuh utama kita. Iblis adalah musuh utama Adam dan anak keturunannya. Maka kemudian kita harus tahu untuk bagaimana mengantisipasi daripada strategi-strategi gangguan mereka kepada kita. Tentu kita harus tahu strategi yang mereka buat bagaimana. Kemudian kita membuat antisipasinya bagaimana. Ya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita, khususnya bagi antum sedang berusaha ikhtiar dalam pengobatan ruqyah syariah untuk gangguan yang ada di dalam dirinya. Yang pertama yang harus kita fahami adalah sumpah daripada iblis. Ternyata iblis ini pernah bersumpah ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh mengusir dia dari jannah. Qala khruj minha mad'uman madhura. Allah Subhanahu wa taala mengusir, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Maka kemudian ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dan dalam riwayat-riwayatnya para ulama tafsir juga mengatakan bahwa iblis ini dulunya adalah dari kalangan jin yang taat kepada Allah. Dia adalah kalangan jin yang kedudukannya tinggi, bisa tinggal di surga bersama dengan para malaikat, tunduk taat semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia diuji untuk sujud kepada Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam kemudian disuruh sujud, seluruh malaikat sujud, fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Kenapa dia tidak mau sujud? Karena dia aba wastakbar, dia enggan dan dia merasa sombong. Aku diciptakan dari api, kemudian Adam diciptakan dari tanah, aku lebih mulia dari Adam. Bagaimana aku disuruh sujud kepada Adam dan dia tidak mau? Maka kemudian Allah murka dan mengusir dia keluar, ya, keluar. Ukhruj minha mad'uman madhuron, ya, keluar dengan penuh kehinaan, ya. Maka kemudian iblis pun bersumpah pada saat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita ketahui, bahwa ternyata iblis bersumpah. Apa katanya dalam Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis mengatakan, ya, bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia diusir dari surga. Apa kata iblis? Karena engkau telah menghukumku tersesat, mengusirku dari surga, maka aku akan benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus, akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus, ya Allah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan menyaksikan, mendapatkan kebanyakan manusia itu bersyukur kepadamu. Subhanallah, kaum muslimin, inilah sumpah iblis. Iblis bersumpah kepada Allah akan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah yang lurus. Dia akan datang dari depan,
Dia akan datang dari belakang, dia datang dari kanan, dia datang dari kiri, dia datangi kita dari berbagai penjuru, sehingga kita tersesat dan terhalang untuk melakukan ketaatan kepada Allah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Inilah sumpah iblis yang harus kita pahami. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya, iblis kemudian bersumpah, demi kekuasaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Subhanallah, inilah sumpah iblis di depan Allah langsung, disaksikan Allah langsung, dan disaksikan oleh para malaikat seluruhnya pada saat itu yang hadir di sana. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini adalah visi dan misi iblis untuk bagaimana menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus, dan dia akan mendatangi kita dari berbagai pintu strategi yang sudah dia siapkan, kemudian dilakukan, diaplikasikan oleh bala tentaranya. Ya, ini yang pertama. Kemudian ada beberapa tingkatan dalam penyesatan yang dilakukan oleh iblis. Ya, ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Apa saja tingkatannya? Yang pertama, iblis dan anak keturunannya, ya, bala tentaranya akan berusaha bagaimana menjadikan kita kufur kepada Allah, menjadikan kita murtad dari Islam, meninggalkan keimanan kita. Ini target utamanya. Kalau seseorang tidak bisa dikufurkan, tidak bisa kafir, ya, murtad dari Islam, maka setidaknya yang kedua, tangga yang kedua adalah bagaimana menjerumuskan seorang mukmin untuk melakukan perkara yang bid'ah. Apa ini bid'ah? Bid'ah ini adalah membuat satu ibadah yang ibadah itu nampak bagus, tapi tidak ada contoh dalam Al-Quran dan hadis. Ya, dan bid'ah ini luar biasa, menjerumuskan manusia, kemudian dia melakukan ibadah yang sia-sia, tapi dia menganggap bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang baik, padahal dibuat-buat sendiri. Ya, makanya bid'ah ini dimasukkan pada tingkatan yang kedua. Apa tingkatan yang ketiga? Yang ketiga adalah iblis akan berusaha menjerumuskan orang-orang beriman untuk melakukan dosa besar. Dosa besar itu apa saja? Contohnya durhaka kepada orang tua, membunuh, mencuri, berzina, minum khamr, makan harta riba, dan lain sebagainya. Ada banyak, ada sekitar 70 dosa besar yang kalau itu kita lakukan, maka kita sudah terjerumus, terperangkap dengan jaring-jaring iblis. Ya. Kemudian kalau tidak bisa dijerumuskan pada 3 perkara tadi, maka iblis dan bala tentaranya membuat tingkatan berikutnya. Setidaknya orang beriman ini, ya, dijerumuskan untuk mengerjakan dosa kecil. Dosa kecil itu, ya, dosa-dosa yang nampaknya remeh, nampaknya kecil, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus, maka dia juga akan menjadi besar. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa kecil kalau dia dilakukan secara terus-menerus. Kemudian kalau tidak bisa dijerumuskan untuk perkara melakukan dosa kecil, artinya pembentengannya masih kuat, imannya masih kuat juga, maka orang beriman itu akan dijerumuskan pada tangga yang kelima, yaitu menyibukkan orang tersebut dengan perkara-perkara yang mubah. Boleh, tapi berlebihan. Contohnya menonton televisi, contohnya melakukan perkara-perkara yang tidak ada manfaat, tapi diperbolehkan. Ya, ini tingkatan yang kelima. Artinya yang pertama, kekafiran sudah tidak bisa. Disuruh untuk melakukan sesuatu yang bid'ah, tidak bisa juga. Disuruh melakukan dosa besar juga tidak bisa. Dosa kecil tidak bisa juga. Maka setidaknya yang kelima, bagaimana orang ini sibuk dalam urusan yang mubah tapi tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, ya, jaring mereka yang keenam adalah bagaimana orang beriman ini disibukkan untuk melakukan perkara-perkara yang kesia-siaan. Ya, artinya tidak ada manfaat sama sekali dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita pahamin. 5 daripada jaring iblis yang akan menjerat kita. Ya. Kemudian berikutnya apa lagi? Saya ulang dulu.
Yang pertama adalah menjerumuskan kita kepada kekafiran, kekufuran. Yang kedua, untuk agar kita terjerumus pada perkara-perkara yang bid'ah. Kemudian yang ketiga, agar kita terjerumus pada perbuatan dosa besar. Kemudian yang keempat, bagaimana agar kita terjerumus untuk melakukan dosa kecil. Yang kelima, menyibukkan kita dengan perkara yang mubah. Kemudian yang keenam, menyibukkan manusia dengan perkara yang sia-sia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Fatir ayat yang ke-6. Inna syaitan lakum aduwwun fattakhiduhu aduwan. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Apa kata Allah? Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Maka anggaplah dia musuh. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan. Ini tegas bahwa setan itu adalah musuh kita, maka jangan ada sedikit pun kita terpengaruh dengan tipu daya mereka. Karena setan hanya akan mengajak golongannya masuk ke dalam neraka jahanam. Allah juga mengatakan dalam surah An-Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hai manusia, ini peringatan Allah kepada kita tentang setan. Hai manusia, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh untuk mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar. Artinya, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mempertegas bahwa setan itu adalah musuh kita. Setan itu tidak akan pernah mengajak kita untuk ke surga, tapi pasti dia akan mengajak kita untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Dan pasti setan itu akan menyuruh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fahsya iwan munkar, sia-sia, ya, dan perbuatan yang munkar, ya, perbuatan keji dan munkar. Ini pasti. Inilah, ya, sesuatu yang akan dia ajak kepada kita ketika kita bersahabat dengan mereka. Maka ambil mereka sebagai musuh. Kemudian berikutnya, apa saja strategi iblis dalam menyesatkan manusia? Ada beberapa strateginya yang harus kita ketahui, ya. Ada strategi yang lembut, ada strategi yang langsung. Kita harus pahamin ini, apa saja strategi mereka. Strategi yang pertama, ya, iblis itu untuk menyesatkan manusia adalah menghiasi kebatilan. Artinya, sesuatu yang batil, sesuatu yang mungkar itu dihiasi sehingga nampak bagus. Qala fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik sesuatu kemaksiatan di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dalam surah Al-Hijr ayat 39. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu strategi iblis adalah menghiasi kebatilan sehingga nampaknya menjadi bagus. Saya kasih contoh. Contohnya riba. Ya, hari ini disebut apa? Riba itu adalah tambahan, fadilah, ya. Nah, seperti itu. Kemudian banyak lagi hal-hal yang sebetulnya dalam Islam itu diharamkan, tapi dipoles seolah-olah itu adalah satu kebaikan. Contohnya pergaulan bebas, ya. Kita dalam Islam tidak diperbolehkan berhubungan dengan lawan jenis yang tidak mahram, tapi atas dasar, ya, modernisasi, ya. Kemudian diubahlah bahwa hubungan antara lelaki dengan perempuan itu diperbolehkan. Kenapa? Karena inilah, ya, zaman sudah modern, kan seperti itu. Artinya kebatilan dihiasi dengan sesuatu yang nampaknya cantik, nampaknya bagus, sehingga kalau kita tidak berada di dalamnya, justru kita menjadi orang yang primitif, seperti itu. Kemudian strategi yang kedua,
yaitu menamai kemaksiatan dengan nama-nama yang menyenangkan. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulkin la yabla. Iblis ini menjerumuskan manusia Adam, ya. Kenapa ada disebut dengan buah khuldi? Ya, kalau kita lihat sejarah dulu, kenapa Adam diusir dari surga? Karena Adam memakan satu pohon yang dilarang oleh Allah. Apa? Yaitu memakan buah khuldi. Dulu sebetulnya pohon ini adalah tidak ada namanya, tapi dinamakan oleh iblis, ya. Wahai Adam, ada di surga namanya pohon khuldi. Ya, pohon yang abadi, kalau kamu makan maka kamu akan abadi selamanya di surga. Ya. Nah, jadi iblis ini menamai sesuatu yang dilarang padahal Allah Subhanahu wa taala sudah melarang. Ya, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, jangan kamu dekati ini. Jangan kamu dekati pohon ini. Kalau kamu dekati maka kamu menjadi orang yang zalim. Ya, tapi dihias-hiasi oleh iblis sehingga pohon inilah justru yang akan didekati oleh Adam kemudian dimakannya. Ini strategi yang kedua. Strategi yang ketiga, yaitu menamakan ketaatan dengan nama-nama yang jelek. Ya, ini apa yang dilakukan oleh iblis. Strategi mereka adalah bagaimana menamai sesuatu ketaatan dengan sesuatu yang tidak baik. Contohnya kalau kita mungkin menjalankan sunnah dikatakan so alim. Ya, kita dekat dengan masjid dikatakan ketinggalan zaman. Ya, kalau yang tidak ketinggalan zaman itu cara berpakaian yang modernisasi, kan, yang buka-bukaan, buka aurat, tidak pakai jilbab, itu dianggap sesuatu yang modern. Tapi justru kalau orang penutup aurat, ya, orang menjalankan menjalankan memakai pakaian sesuai dengan syar'i, dianggap menjadi sesuatu yang ketinggalan. Dan ini sebetulnya adalah strategi iblis bagaimana menyesatkan manusia. Yang keempat, iblis akan masuk dari pintu yang paling disukainya. Artinya yang paling disukai oleh manusia. Apa yang paling kita sukai? Contohnya harta, mal, ya. Makanya iblis ini, syaitan ini menakut-nakuti kita dalam kemiskinan. Ya, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu untuk berbuat kejahatan. Ya, ditakutinya kita untuk miskin. Contohnya dalam musim-musim seperti sekarang ini, ya. Nah, kita tidak bisa cari uang, ekonomi susah. Karena apa? Karena semua negeri dilanda dengan COVID-19. Ya, kita tidak bisa kerja, kantor-kantor ditutup. Maka iblis kadang-kadang membisikkan kita untuk melakukan kecurangan, untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan penipuan. Sehingga kenapa? Karena kita ditakut-takuti dengan kemiskinan. Nah, inilah tugas iblis dan ini sebetulnya adalah strateginya. Kemudian yang kelima, menyesatkan secara bertahap. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum, shibran bi shibrin, wa dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu fi juhri dabbi lattaba'tumuhum." Ya. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai ketika mereka mengajak kamu masuk ke dalam lubang biawak pun kalian akan ikut. Ya. Jadi iblis dan bala tentaranya, baik dari kalangan manusia ataupun kalangan jin, maka kebiasaan mereka akan menggoda manusia secara tahapan, sedikit demi sedikit, sehingga kemudian dia akan terjerumus dengan perkara yang lebih besar. Yang keenam, menghalangi manusia dari kebenaran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-17, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ya, artinya akan menghalangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Agar apa? Agar manusia ini tidak bersyukur kepada Allah, agar manusia ini tidak beribadah kepada Allah. Dihalang-halangi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Berbagai macam cara disiapkan oleh iblis dan bala tentaranya
untuk bagaimana kita terhalang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita jadi bertanya, ya, apakah ada hubungannya antara setan dengan virus corona ini? Ya, mungkin saja virus corona ini adalah memang betul-betul virus, bukan setan. Tapi setan itu membisikkan telinga kita sehingga kita menjadi takut, takut mati, takut kehilangan harta, untuk kemudian kita meninggalkan ibadah. Itu bisa saja, ya. Kemudian strategi iblis yang ketujuh, memberikan nasihat. Kadang-kadang iblis ini datang, ya, dengan memberikan nasihat. Ingatlah ketika Adam, ya, saat itu Adam dan Hawa di surga, kemudian iblis menyelinap, bisa masuk, kemudian dia bersandar di satu pohon. Kemudian ketika Adam dan Hawa melihatnya, ya, kemudian iblis menangis. Ketika menangis ditanya, kenapa kamu menangis ya iblis? Apakah kamu mau bertobat? Maka kata iblis, tidak. Aku sedih melihat kamu. Aku ingin memberikan nasihat kepada kamu. Ya, sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 21, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan dia syaitan, iblis, bersumpah kepada keduanya, bersumpah kepada Adam dan Hawa, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberikan nasihat kepada kamu. Saya hanya memberikan nasihat. Itu ada buah khuldi, buah yang abadi. Kalau kamu makan, maka kamu akan abadi selamanya di surga. Kemudian Adam dan iblis pun akhirnya terjerumus. Kemudian dia memakan buah khuldi, dan akhir Adam dan Hawa pun diusir, ya, dari surga, dan atas nasihat yang dilakukan oleh iblis. Makanya kadang-kadang setan ini akan mendatangi kita. Awalnya dia memberi nasihat, disuruh beribadah yang bagus, disuruh baca, mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika kita sudah amalkan, kita perbuat, maka kemudian dia kasih lagi amalan-amalan yang lain, sampai akhirnya dia memiliki ruang untuk memberikan nasihat kepada kita, sehingga kemudian dia akan menjerumuskan kita kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu terperangkaplah kita dari 5 perkara tadi, 6 perkara yang pertama tadi, yaitu jaring-jaring iblis yang 6. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, kalau 7 cara ini sudah dilakukan oleh iblis tapi tidak berhasil, maka kemudian iblis, setan, akan meminta bantuan kepada manusia. Setan manusia, apakah ada manusia yang jadi setan? Iya, karena setan itu adalah sifat minal jinnati wan nas. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mohon perlindungan dari kejahatan setan jin dan setan manusia. Ini menunjukkan ada setan manusia. Ya, sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'ad syayatinal insi wal jinni. Dan begitulah dari kalangan nabi dan rasul itu aku ciptakan musuh-musuh dari kalangan setan jin dan kalangan setan manusia. Artinya ada golongan setan-setan manusia. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sungguh setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, menghalangi kita untuk melakukan ketaatan, membantah kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah dilakukannya, strateginya yang terakhir, yaitu meminta bantuan kepada kalangan setan-setan manusia, maka biasanya banyak orang yang akan terjerumus. Kenapa? Karena manusia ini kadang-kadang justru godaan yang mereka berikan lebih dahsyat, lebih besar. Contohnya ketika di Palestina, orang mau ibadah, orang mau sholat Jumat tidak diperbolehkan. Kalau masih memaksa sholat berjamaah atau beribadah di masjid, ya, maka mereka akan dibunuh. Maka ini adalah cara terakhir iblis, yaitu meminta, ya, bantuan kepada setan-setan dari kalangan manusia. Begitu juga sihir, penyihir, tukang sihir. Ya, tukang sihir ini adalah salah satu setan dari kalangan manusia. Maka jin, setan akan meminta bantuan mereka agar menyesatkan manusia hari ini. Kita lihat media hari ini. Ya, televisi, radio itu dikuasai oleh perdukunan. Dan jelas bahwa dukun-dukun, ya, penyihir-penyihir ini adalah teman-teman mitra daripada setan laknatullahu alaih.
Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita orang yang beriman, hendaklah kita berhati-hati dengan tipu daya syaitan ini. Ya, bahwa iblis sudah bersumpah untuk bagaimana menyesatkan kita, untuk bagaimana menghalang-halangi kita untuk melakukan ketaatan. Ya, dan mereka punya tingkatan-tingkatan dalam penyesatan kepada kita. Jaring mereka ada beberapa tingkatan. Kalau tidak bisa dikufurkan, dibuat supaya melakukan bid'ah. Kalau nggak bisa dibuat bid'ah, maka dibuat supaya untuk melakukan dosa besar, dosa kecil, dan sesuatu yang sia-sia. Ya, dan strategi-strategi mereka juga sudah jelas. Setidaknya ada 8 strategi tadi yang selalu dibuat oleh iblis dan mereka susun secara profesional. Ya, dan ini mereka gulirkan kepada tentara-tentara mereka untuk menjerumuskan manusia. Hanya orang-orang yang dilindungi, dirahmati oleh Allah sajalah yang akan selamat dari tipu daya syaitan. Makanya iblis mengatakan dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Iblis tidak pernah mengatakan dari atas. Kenapa? Karena dari atas ada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dipilih saja. Maka pantaskan kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak terjerumus, terjaring dengan tipu daya iblis. La'natullahu alaih. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.